sini gunungnya isinya nikel, minta maaf. Artinya bahwa memang Kolaka ini luar biasa dari sumber daya alamnya. Nah, tetapi saya melihatnya ada problem regulasi, Mas Imam, yang kemudian sepertinya daerah kita, Kabupaten Kolaka ini, walaupun kita daerah penghasil, tetapi belum kelihatan. Kalau kita mau bercerita terkait daripada lamanya Antam di Kolaka ini hampir setengah abad lebih, ya. Kemudian beraktivitas Antam di Pomala, alhamdulillah mungkin bisa menghasilkan hari ini ada rumah sakit yang ada di rumah sakit sekarang gitu. Tetapi tidak seimbang dengan apa yang dihasilkan selama ini. Terus kemudian yang paling parah sebenarnya dari segi investasi itu adalah tanggung jawab CSR-nya, Mas Imam. Saya melihatnya bahwa terkadang regulasi ini tidak terlalu kemudian memberikan penguatan terhadap tanggung jawab daripada perusahaan itu. Mungkin Mas Imam pahamlah sejarah Vale di Republik ini. Vale ini dari berapa puluh tahun lalu janji bangun pabrik, Pak. Sampai sekarang ini hanya merupakan sebuah teori belaka. Sampai hari ini belum ada. Ya. Kalaupun ada progres, ya baru ada kantornya di jalanan itu. Alami-alami kongga yang saya lihat. Tetapi kemudian saya khawatirnya ini hanya juga merupakan sebuah janji-janji manis yang mudah-mudahan tidak memberikan dampak negatif bagi perkembangan daripada ekonomi di Kabupaten Kolaka ini. Kemarin kita disikat lagi terkait daripada tenaga kerja. Kita maunya 70-30. Perda sekarang sudah terbaru 70-30, 70 wajib tenaga kerja. Tapi ini lagi akan diprotes oleh perusahaan, loh kenapa 70 terlalu banyak. Sehingga kemudian saya ingin pandangan Mas Imam di sini, kira-kira Mas, seperti apa sebenarnya harusnya negara ini berbuat dengan tanggung jawab CSR yang tidak ada, menurut saya dari sisi regulasi sangat lemah dari tanggung jawab perusahaan itu. Memang benar tanggung jawab CSR ada, sebuah kewajiban, tapi di sisi persentase daripada tanggung jawab itu, ini yang kemudian yang belum kelihatan secara fair. Iya. Sehingga kemudian praktek pertambangan di sini itu lebih banyak pertambangan ilegal saja yang ada. Kita harus terbuka aja keadaan sekarang. Pertambangan terbuka, bagaimana kemudian seperti SG yang Anda sampaikan tadi bisa, bagaimana Tesla mau masuk di sini karena pertambangan kita terbuka. Ya. Dikeruk di atas pencemaran di laut. Pertanyaannya bagaimana mau masuk Tesla kalau kita bicara skala nasional. Dan kalau kita bicara skala daerah, Pak, kenapa miskin karena nelayan juga menjadi korban dari pencemaran itu dan lain-lain sebagainya. Saya minta pandangan saja karena ini bicara investasi, mungkin lebih ke investasi. Saya lebih melihat bahwa tanggung jawab perusahaan itu yang sebenarnya seperti apa dan dari sisi tenaga kerja. Demikian mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Pak Dewan. Pertanyaan kita tampung dulu ya untuk 3 penanya pertama. Yang berikutnya Ibu dosen saya, Bu Dr. Sahih Safiuddin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang siang. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Sarina Safiuddin dari Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Kebetulan saya juga pengajar hukum lingkungan. Jadi terima kasih untuk Pak Imam sebelumnya atas materinya. Ini suatu upgrading informasi pengetahuan buat referensi kami. Terkait dengan kompleksitas tadi itu, kalau dulu kita, kalau disebutnya tadi shifting, terkait dengan tujuan keadilan dan kepastian hukum itu kemarin titik beratnya pada akses pada sumber daya alam. Tetapi tren sekarang kalau kita lihat boro-boro ya akses terhadap sumber daya alam, akses terhadap manfaat sumber daya alam saja itu terlalu berjarak. Nah dalam lingkaran logika yang disampaikan oleh Pak Imam tadi, saya melihat akhirnya akses kepada sumber daya alam itu satu-satunya pada investasi. Sayangnya dalam kultur kita investasi ini terkesan eksklusif.